Halo, berjumpa kembali bersama Deshi Trisna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara memisahkan campuran. Pernahkah kalian melihat orang yang mengayak tepung ataupun pasir? Tepung atau pasir diayak untuk mendapatkan butiran tepung atau pasir yang lebih halus dan memisahkan kotoran yang tercampur dalam tepung atau pasir. Mengayak merupakan salah satu teknik pemisahan campuran. Nah, agar kalian lebih tahu teknik pemisahan campuran lainnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini ya. Campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Beberapa metode pemisahan campuran yang akan kita bahas antara lain penyaringan atau kita kenal dengan istilah filtrasi, kemudian sentrifugasi, penyulingan atau kita kenal dengan istilah distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh, menyaring tepung untuk mendapatkan butiran tepung yang lebih halus, memisahkan pasir halus dari campuran pasir batu, dan memisahkan garam yang kotor. Garam dapur yang bercampur dengan kotoran dilarutkan dalam air, kemudian disaring. Kotoran akan tertinggal dalam kertas saring, sedangkan garam yang larut dalam air masuk menembus kertas saring. Zat yang tertinggal dalam kertas saring disebut residu, sedangkan cairan yang dapat menembus kertas saring itu disebut dengan filtrat. Contoh lainnya yaitu penjernihan air secara sederhana. Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses penjernihan air secara sederhana, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Penjernihan air secara sederhana dapat dilakukan melalui proses penyaringan atau filtrasi dan disinfektan. Pertama, penyaringan atau filtrasi. Nah, di dalam air kemungkinan terdapat kotoran yang berupa partikel-partikel terlarut yang sulit mengendap. Oleh karena itu, agar kotoran dalam air mengendap perlu ditambahkan suatu zat, misalnya aluminium hidroksida. Bahan ini dapat kita peroleh dari tawas. Setelah kotoran mengendap, kotoran dipisahkan dan air dijernihkan dengan cara penyaringan atau filtrasi. Penyaring yang biasa digunakan berupa lapisan pasir, kerikil, dan pecahan genting atau batu bata. Tahapan berikutnya kemudian berupa penyaringan menggunakan lapisan ijuk, arang, dan kembali menggunakan lapisan ijuk. Nah, berikutnya pemberian disinfektan atau pembunuhan kuman. Nah, pengelolaan air bersih harus diimbangi dengan pemberian disinfektan. Hal ini karena dalam siklusnya air sangat mudah tercemar oleh kuman. Cara yang dilakukan untuk membunuh kuman yaitu dengan menambahkan kaporit di dalam air. Namun, adanya penambahan kaporit biasanya menyebabkan air menjadi berbau klorin. Bau tersebut dapat dihilangkan menggunakan arang pada penyaring. Oleh karena itu, penambahan kaporit dilakukan sebelum air disaring. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara memutar. Pada metode pemisahan ini, campuran diletakkan pada tempat yang lebar, kemudian diputar dengan cepat. Akibatnya, zat yang partikelnya besar akan terkumpul di pusat atau di tengah-tengah tempat itu, sehingga terpisah dari zat lainnya. Contohnya, pemisahan plasma dan trombosit dari darah. Setelah melalui proses sentrifugasi, maka komponen darah akan memisah sesuai dengan berat jenisnya. Plasma dan trombosit akan berada di atas, sedangkan sel darah merah atau eritrosit akan mengendap di bawah. Kemudian yang di tengahnya terdapat sel darah putih atau leukosit. Selain itu, cara ini masih sering digunakan petani untuk memisahkan gabah yang berisi dengan gabah yang kosong dan kotorannya. Caranya, gabah campuran dimasukkan ke dalam tampah kemudian diputar. Hasil gabah yang berisi berkumpul di tengah tampah.
Penyulingan atau distilasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Jadi distilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran dari dua atau lebih cairan yang mempunyai titik didih berbeda. Contoh, pemisahan spiritus yang bercampur dengan air, pemisahan air dari tinta dan garam, dan pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, balumas, dan aspal. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh, mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan memisahkan campuran warna pada tinta. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Teknik ini digunakan untuk dua zat yang satu menyumblim sedangkan yang lainnya tidak menyumblim, sehingga kotoran yang tidak menyumblim akan tertinggal. Contoh, memisahkan campuran zat yang mudah menyumblim dengan pengotornya, seperti kamfer dan iodium. Iodium yang tercampur dengan pengotor dapat dimurnikan kembali dengan teknik sublimasi. Kristal yang mengandung iodium dan pengotornya disimpan dalam gelas tertutup, dan di atas tutupnya disimpan es batu sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan sehingga menyumblim. Uap iodium yang tidak mengandung kotoran akan membeku kembali pada bagian tutup dan pengotornya tetap berada di bagian dasar gelas. Contoh lainnya yaitu proses pemisahan kapur barus dari pasir. Demikian penjelasan tentang cara memisahkan campuran. Bila video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.